Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Waalaikumsalam Iriandi, warahmatullahi Dr. Feby wabarakatuh. Dwi Rahmadi yang sudah mendahului sebagai narasumber, sebuah kehormatan bisa bareng lagi kita. Nah, saya pikir ini bagian dari materi yang bisa melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber sebelumnya, bahwa COVID-19 ini memang harus kita sikapi secara hati-hati, sekaligus kita perlu menemukan cara-cara yang sifatnya solutif untuk strategi ke depan. Kalau terkait dengan topik kita hari ini, apakah pola baru pelayanan kesehatan pasca COVID-19 ini akan efektif dan bagaimana desainnya? Nah, ini kita akan bahas. Pertama yang ingin saya sampaikan begini. Rilis data yang kita dapati dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Indonesia, per hari ini terdaftar 14.000 lebih kasus positif. Saya ingin mengatakan bahwa teman-teman di PDPI, Perhimpunan Dokter Paru, dan juga beberapa kawan di rumah sakit itu pernah melakukan semacam riset sederhana, uji kultur terhadap SARS-CoV-2 ini. Sebenarnya dari 14.000 ini hanya menggambarkan 66% yang dideteksi secara sensitif oleh PCR. Seharusnya tes PCR itu bisa kita optimalisasikan lebih dari 90%. Artinya kalau 14.000 ini hanya 66% saja dari gambaran yang seharusnya, idealnya kasus di Indonesia ini sudah terjadi lebih dari 21.000. Jadi 21.000 kasus positif. Dan ini data yang berdasarkan laporan resmi ya, yang disampaikan oleh gugus tugas. Jadi kita tidak memperhitungkan critical factor yang mempengaruhi PCR. Ini hanya berkaitan dengan data yang ada ini saja. Kalau data ini 21.000 untuk seluruh Indonesia, itu pun belum ada apa-apanya kalau dibandingkan negara lain di dunia saat ini yang kasusnya bahkan di Amerika lebih dari 1 juta kasus saat ini. Nah, sekarang kita melihat evidence-based public health. Ada yang menjadi kegamangan besar kita, terutama antara kebijakan dan pelayanan. Hari ini ada kutipan yang cukup menohok buat kami, para praktisi dan kita semua, yaitu pemerintah akan melakukan pelonggaran terhadap PSBB berupa pengizinan warga untuk kembali bekerja di bawah 45 tahun. Kemudian juga ada upaya-upaya pemodelan yang diklaim oleh pemerintah sudah landai, dan ini kami pikir ini khawatirnya menjadi sebuah penyesatan ya. Nah, ini ditambah lagi dengan kebijakan-kebijakan pembolehannya moda transportasi yang kereta, pelabuhan ya, kemudian juga bandara udara juga dibuka. Ini sebuah fenomena yang cukup ironis dikala laju kenaikan COVID ini menurut data pemerintah tadi masih terus terjadi. Jadi kalau kita lihat grafik, jadi ini saya bersandar pada grafik pemerintah aja ya. Ini belum ada kasus atau indikasi akan landai, dan ini justru menunjukkan kasus yang sudah terjadi local transmission, iceberg fenomena, fenomena gunung es yang sebenarnya antara kebijakan cukup bertolak belakang dengan kenyataan data. Tetapi di sisi lain, kita harus melihat berkaitan dengan pelayanan. Kalau kita bersandar pada modeling yang dilakukan oleh WHO ya, ada namanya Performance Assessment Tool for Quality Improvement in Hospital, yang kita sebut dengan PAT gitu ya. Performance Assessment Tool itu mengindikasikan sebuah layanan kesehatan itu harus mengedepankan pasien sebagai pusat layanan. Hal yang tidak bisa ditawar adalah safety, kemudian ada pilarnya yang berkaitan dengan clinical effectiveness, efficiency, staff orientation, dan responsive governance. Nah, sekarang patient centeredness ini udah menjadi masalah pokok hari ini ketika banyak sebenarnya pasien-pasien non-COVID yang terlantar dan juga harus dikorbankan dalam tanda kutip ketika pelayanan kita sudah berfokus pada penanganan COVID. Aspek safety, 60% ketidakselamatan dan ketidakamanan itu sekarang terjadi di fasilitas pelayanan kesehatan, utamanya rumah sakit. Clinical effectiveness ini sudah banyak korbannya nih. Teman-teman clinician dan juga teman-teman perawat ini sudah menjadi korban, dan juga adanya pelayanan yang tidak komprehensif
bahkan kasus yang sudah dianggap negatif COVID bisa muncul kembali positif. Efisiensi, anggaran kita yang 405,1 triliun berdasarkan Perpu nomor 1 itu, kita belum menemukan bagaimana bentuk realnya di lapangan, dan juga staff orientation kita semuanya bermasalah. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa misi besar kita responsive governance, pelayanan secara responsif itu sebenarnya belum menemukan wujud asli dikala antara kenyataan pasien yang kita layani dengan kebijakan yang dilakukan pemerintah ini tidak linear dan tidak konsekuen. Nah, sekarang kalau kami dari praktisi kesehatan dan juga kita sebagai para analis di TIDI ini memiliki tesis sejauh ini, sebenarnya ada strategi yang kita sebut dengan Trident Strategy atau strategi Trisula untuk menghadapi global pandemic COVID-19 ini. Hanya ada 3 sebenarnya kalau kita simplifikasi, yaitu vertical integration, di mana sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan ini sesuatu yang niscaya, nggak bisa tawar-menawar. Setelah hampir 3 bulan terjadinya COVID-19 di Indonesia ini sejak 2 Maret 2020, sekarang masuk bulan ketiga, ini sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan masih menjadi PR. Hari ini saja ini terjadi perbedaan antara gugus tugas Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan dengan bupati, wali kota, gubernur yang sebagai pimpinan daerah. Nah, ini PR yang masih terus dikala kita juga ingin melakukan penguatan. Strengthening provider services kita ini masih menjadi problem juga. Sistem rujukan kita di daerah. Sekarang fokus kita tidak hanya di Jabodetabek, tetapi seluruh provinsi di 34 provinsi ini menjadi masalah terkait dengan prosedur rujukan dan tata laksana diagnostik termasuk pemeriksaan laboratorium. Nah, yang terakhir yang menjadi strategi yang sangat fundamental yang kita sebut strategi garis depan atau frontline strategi, kalau tadi Bung Feby menyebut bahwa layanan kesehatan itu garda terakhir, itu benteng terakhir, maka frontlinernya adalah community atau individu masyarakat itu sendiri, mulai dari kesadaran ber-PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, kepedulian satu sama lain, termasuk adanya screening atau penyelidikan epidemiologi di lapangan, koordinasi aktif nakes dan vaskes, ini semua yang harus terus kita kuatkan, tetapi ini juga yang dilonggarkan pemerintah. PSBB ini bentuk intervensi longgar, ketika mau dilonggarkan mau macam apa lagi? Jadi bubarkan aja nih atau cabut aja PP 21 2020 tentang PSBB kalau setengah hati. Nah, maka itu ada terminologi yang harus kita jadikan acuan, yaitu infodemic. Infodemic ini bisa kita terjemahkan secara informasi yang berbasis akademik, tetapi harus bersandar pada evidence-based public health yang kita bahas tadi. Oke, waktu pertemuan yang lalu saya melihat adanya bahasan tentang Perpu ya, nomor 1 2020, ini kalau nggak salah Cak Jack dan juga Cak Hakim sudah bahas nih, bagaimana problem kita ini adanya ketidakharmonisan di pengambilan keputusan. Jadi menterinya bingung, bupatinya bingung, gubernurnya bingung, wali kotanya bingung, gugus tugas bingung. Jadi kita diajak untuk berpikir yang tidak rasional di negara ini. Jadi ke kiri atau ke kanan sekarang masih menjadi tanda tanya buat kita dalam kebijakan penanganan COVID-19. Nah, kalau kita lihat hulu polemiknya sudah dibahas. Perpu nomor 1 ini menjadi polemik juga. Walaupun kita bahas pelayanan kesehatan, tetapi kaitannya dengan implementasi anggaran ini, pemerintah akhirnya didrive oleh faktor ekonomi ketimbang faktor kesehatan yang kita anggap kedaruratan kesehatan masyarakat itu sendiri. Nah, oleh karena itu, kalau kita baca data hari ini terkait dengan kasus-kasus baru, kemudian juga kasus sembuh dalam perawatan yang meninggal, ini semua kita harus pahami sebagai arah yang belum tepat oleh pemerintah kita karena adanya ketidakharmonisan kebijakan, menyebabkan juga kita dari aspek kesehatan masyarakat utama mengenal 5 level of prevention, di mana specific protection dan juga health promotion ini menjadi basic yang kita sebut primary prevention. Nah, maka itu community based fighting initiative atau perang akar rumput COVID-19 ini harus kita jadikan garda terdepan agar pelayanan kesehatan kita di benteng terakhir tidak menjadi masalah. Jadi sekarang nih problem safety, patient centeredness, clinical effectiveness, efficiency, staff orientation dan responsive governance ini
akan terjadi secara terus-menerus ketika kita tidak sanggup membenahi evidence-based public health dan informasi akademik yang betul-betul terpadu oleh pemerintah, di mana inilah trident strateginya seharusnya ini kompak, konsekuen, dan juga disiplin. Tetapi ini pun yang kita gagal melihatnya hari ini. Sudah masuk bulan ketiga kita masih melihatnya gagal. So, bagaimana kita mengharap Indonesia sehat, sejahtera, dan bijaksana? Kita harus start dari paradigma, to do what is right, you need to know what is true. The truth bahwa kita hari ini masih gamang untuk melihat arah kebijakan dan kenyataan pelayanan. Ntar malam pun ini masih dibahas di televisi-televisi. Mungkin itu Bung Arya sebagai pengantar diskusi kita. Terima kasih. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh.